Halo Sobat Podcast, saya Wina. Dan saya Rizky, senang sekali bisa menemani kalian. Kita akan membahas peran penting perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu CSR. Betul Wina, CSR itu kontribusi nyata. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber dari Telkom Access. Yuk, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Silvana. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber dari PT Telkom Access Serang yakni Bapak Heri yang akan berbagi pengalaman serta pandangan mengenai program CSR yang dijalankan perusahaan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak sudah hadir dan meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Baik, seperti yang kita ketahui, CSR ini artinya merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai CSR di PT Telkom Access Serang. Sebagai pembuka, mungkin Bapak dapat menjelaskan secara singkat mengenai profil serta kegiatan di PT Telkom ini. Oke, terima kasih Wina, Pak TB ya, sedikit menjelaskan si profil di Telkom Access ini ya. Jadi Telkom Access ini berdiri pada tanggal 12 Desember 2012, di mana anak dari perusahaan PT Telkom Indonesia ya. Jadi PT Telkom Indonesia itu bapaknya lah ya. Jadi Telkom Access ini anaknya, anak perusahaannya, seperti itu. Ya, jadi PT Telkom Access ini bergerak di bidang infrastruktur jaringan. Ya, ada juga manage service-nya ya. Jadi mengelola apa sih namanya service kayak maintenance kayak gitu, gangguan itu kita juga punya mengelola ya, seperti itu sih. Oke, menarik sekali Pak ya. Jika berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, bagaimana pandangan perusahaan mengenai pentingnya CSR itu bagi perusahaan? Mengapa CSR penting bagi perusahaan ya? Jadi CSR itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini bagi PT Telkom Access, CSR itu penting untuk membangun hubungan baik sesama tetangga, sesama orang lain, dengan masyarakat lah ya, meningkatkan citra perusahaan serta memberikan manfaat gitu untuk orang-orang sekitar yang berkelanjutan bagi lingkungan sosial. Kayak gitu sih kan. Baik, kita lanjut pertanyaan ketiga. Program CSR apa yang paling sering dilakukan oleh PT Telkom Access serta siapa saja yang biasanya menerima manfaat dari program tersebut? Oke. Untuk program CSR di PT Telkom Access yang udah berjalan sih, kalau yang mingguan ada 3 nih Kak. Kalau mingguan biasanya ada program nasi Jumat. Ya, jadi setiap pagi kita di Banten itu ada 4 datel Cikupa, Lebak, Serang, sama Cirebon. Jadi kita 4 minggu ini bergiliran nih. Minggu pertama kita misalnya CSR nasi Jumat di Serang. Setiap pagi kita beli makanan siap saji seperti kayak ayam gitu. Terus kita kumpulkan orang, kita keliling untuk bagi-bagi. Setiap hari Jumat. Nanti minggu besoknya pindah wilayah lagi, Cirebon atau Cikupa atau Kelembak gitu. Untuk program kedua kita tuh biasanya per 3 bulan sekali ada donor darah. Dari Telkomnya? Dari Telkomnya, ya gitu. Jadi bisa di sini, gimana kita jadwalin aja sih. Itu karyawannya Pak yang donorin darah Pak? Betul, karyawannya. Kalau ada yang bersedia silakan gitu. Kalau ada yang misalnya kurang sehat atau habis minum obat-obat yang belum bisa tuh. Jadi yang sehat-sehat aja boleh gitu. Sama itu juga programnya kita agendakan di lain-lain gitu ya, lain-lain lokasi seperti itu. Yang ketiga nih, ada program tahunan namanya TA One Family. Jadi program ini
apa ya, kayak kita sumbangan untuk naker-naker yang kurang mampu ya. Jadi itu acara setahun sekali ya. Jadi setiap ulang tahun perayaan Telkom Akses, jadi kita apa ya, cari-cari gitu naker-naker yang kurang mampu. Nanti kita pas ada acara kita undang, kita kasih untuk sedikit untuk membantu kayak gitu kan. Kayak gitu sih kan. Ke dulu pertanyaan keempat ya, bagaimana sih proses perencanaan serta penentuan sasaran program CSR yang dilakukan oleh perusahaan biar program tersebut tuh tepat sasaran itu kepada masyarakatnya? Oke. Biasanya sih kita survei dulu ya. Kalau misalnya mau ada acara-acara besar gitu, kita survei. Tadi juga kayak pemotongan daging kurban, kita bagian daging kurban baru banget tadi. Iya, tadi pagi ya. Sebelumnya kan minggu kemarin tuh kita survei daerah Serang, mana aja sih yang tempat-tempat yang membutuhkan ya. Akhirnya kita pilih Ponpes gitu. Ponpes yang kurang inilah ya, kurang kita kasih. Terus untuk warga-warga sekitar nih, supaya apa ya, supaya kita tuh ada gitu untuk masyarakatnya gitu, betul Kak, kayak gitu. Apakah ada program CSR di bidang lingkungan? Di bidang lingkungan, waktu ya, boleh. Di bidang lingkungan ya Kak? Iya. Ada, cuman udah lama banget Kak program itu berjalan, cuman untuk saat ini belum ada lagi. Pada saat itu program lingkungan itu ada di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu tempatnya di Karanghantu. Jadi nama kegiatannya itu penanaman bibit mangrove 1000 pohon gitu. Cuman itu kita berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia gitu, sama PT Telkom Akses. Jadi sama-sama kita menjalankan program tersebut. Agar program CSR dapat berjalan efektif, keterlibatan masyarakat tentunya menjadi hal yang penting. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan? Iya. Secara umum masyarakat memberikan tanggapan yang positif ya, yang saya pernah lakukan kegiatan ini ya. Alhamdulillah dinilai dengan baik gitu, karena emang membantu masyarakat ya, memberikan manfaat secara langsung ya. Tapi ada sisi negatifnya juga sih, sekitar ya sebagian kecil lah ya, yang dianggap pencitraan lah, inilah itulah ya. Saya nggak pusing sih. Kita ambil positifnya aja, jadi kita mau membantu, niat kita baik, selebihnya silahkan lah. Ya, seperti itu sih. Buat ngebaikin nama doang. Iya, settingan Enggak. Iya. Dan selanjutnya, kendala apa yang pernah dihadapi saat menjalankan program CSR? Kendala sebenarnya kendala itu ada di target orangnya sih Kak, yang kita tuju. Karena kadang-kadang kita kan ada porsinya ya untuk sekian, tapi kenyataan di lapangan itu lebih banyak. Nah itu kita bingung juga tuh di situ tuh. Iya, aduh pasti ada pikiran yang enggak enak lah. Tapi kita mentah-mentah aja nggak apa-apa lah. Mungkin ke depannya lo dipersiapin lagi. Setelah program dilaksanakan, tentu perusahaan juga perlu melihat dampak yang dihasilkan. Bagaimana perusahaan mengukur efektivitas serta keberhasilan dari program CSR yang dijalankan? Oke. Jadi perusahaan itu ya setiap kegiatan ada melakukan evaluasi Kak. Kegiatan dievaluasi dan monitoring gitu ya terhadap pelaksanaan program tersebut ya, termasuk melihat manfaatnya yang dirasakan masyarakat, baik atau buruk gak sih gitu. Kalau misalnya baik, oke, dilanjutkan gitu. Kalau misalnya emang kurang baik, oke, dievaluasi lagi ya kurang-kurangnya, seperti itu sih Kak. Sebagai pertanyaan penutup, apa harapan perusahaan terhadap masyarakat maupun pihak-pihak terkait
terkait dalam mendukung keberhasilan program CSR ke depannya. Dari perusahaan sih ya berharap untuk masyarakat dan pihak terkait ya, dapat mendukung program CSR yang dijalankan agar terciptanya hubungan yang baik gitu ya, kerjasama yang positif serta manfaat yang berkelanjutan untuk lingkungan sosial. Jadi tujuan kita juga ya kayak pembagian kayak daging kurban itu apa ya? Sebenarnya di lapangan itu ada aja Kak yang rese, yang vandalisme kayak gitu terkait apa sih terhadap aset-aset perusahaan. Jadi kita kasih untuk apa ya? Pendekatan ke masyarakat. Iya, pendekatan kayak gitu supaya janganlah begitu. Sangat dulu respect gitu. Iya, gitu. Kayak gitu sih kan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari dari PT Telkom Akses Serang atas waktu penjelasan dan info yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dari perbincangan ini, kita dapat memahami bahwa CSR bukan hanya sekadar program perusahaan, tetapi juga bentuk kepedulian dan komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta lingkungan sekitar. Semoga program-program yang dijalankan dapat terus memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat Kota Serang. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik-topik yang menarik lainnya. Kita lambaikan tangan dulu ke. Terima kasih kepada PT Telkom Akses Serang atas waktu. Semoga pembahasan hari ini dalam mendung masyarakat dan lingkungan. Saya Wina. Saya Rizky. Sampai jumpa di episode berikutnya.